Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam. Saya mewakili dari kelompok C yang berjudul Integrasi AI dengan Teknologi Web dan Dampak Pengalaman Pengguna. Tugas ini ditugaskan oleh Bapak Agus Hermanto, Eskom, MMT, Ideal, Kobit, SFC. Ya, ya. Kami sedang membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. AI atau Artificial Intelligence adalah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan ke dalam sistem komputer atau perangkat mesin lain, sehingga perangkat tersebut punya cara berpikir seperti manusia pada umumnya. Perkembangan AI ini semakin cepat ya. Banyak sekali website-website atau aplikasi yang menggunakan AI ini, yang bisa digunakan oleh anak muda sekarang ini. Ya, tujuan diciptakan AI adalah untuk membuat teknologi yang mampu meniru aktivitas kognitif manusia seperti cara belajar atau learning, melakukan penalaran atau reasoning, mengambil keputusan di decision making, dan mengoreksi diri atau self correction. AI ini atau AI ini mempunyai dua dampak ya guys. Biasanya itu ada manfaat, ada pula dampak negatifnya. Dampak positifnya itu dapat memudahkan manusia pada saat ini, seperti mencari informasi atau yang ya begitulah. Untuk dampak negatifnya itu mungkin kecenderungan kepada AI ini atau kecanduan AI dan malas untuk mencari informasi di website-website gitu. Oke, untuk materi selanjutnya. Integrasi AI dengan teknologi web. Di era digital ini, teknologi kecerdasan buatan AI telah menjadi salah satu pendorong utama dalam inovasi berbagai bidang, termasuk pengembangan web. Integrasi AI dengan teknologi web tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkaya pengalaman pengguna dengan cara yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam dokumen ini, kita akan menjelajahi berbagai aplikasi AI yang dapat diterapkan di situs web, mulai dari chatbot yang memberikan dukungan pelanggan secara otomatis hingga sistem rekomendasi yang personal. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana teknologi ini bekerja dan manfaat yang dapat dihasilkan untuk bisnis dan pengguna. Mari kita lihat beberapa aplikasi utama untuk AI, seperti peningkatan interaksi pengguna, optimasi konten, dan keamanan. Berikut adalah beberapa contoh penerapan AI di situs web. Yang pertama ada chatbot dan asisten virtual. Yang kedua ada rekomendasi konten. Yang ketiga ada optimasi mesin pencari atau SEO. Yang keempat ada personalisasi pengalaman pengguna. Yang kelima adalah ada analisis data dan insights. Yang keenam ada peningkatan keamanan. Yang ketujuh ada otomatisasi konten. Yang kedelapan ada desain dan pengembangan web. Teknologi terkait framework dan API. Beberapa layanan dan framework AI yang sering digunakan termasuk TensorFlow, PyTorch, IBM, Watson, dan Google Cloud AI. Integrasi API. API dari layanan seperti OpenAI untuk NLP, Google Cloud Vision untuk analisis gambar, atau Microsoft Azure untuk berbagai layanan AI dapat diintegrasikan ke dalam situs web. Manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan AI. Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu inovasi teknologi yang paling transformatif di era digital ini, dengan kemampuan untuk memproses data dalam jumlah besar, belajar dari pola, dan membuat keputusan berdasarkan analisis. AI telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari kesehatan, transportasi, hingga keuangan dan pendidikan.
Dalam dunia yang semakin terhubung, AI menawarkan solusi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengalaman pengguna. Misalnya, dalam sektor kesehatan, AI digunakan untuk mendiagnosis penyakit lebih cepat dan akurat. Sementara, dalam industri keuangan, AI membantu dalam mendeteksi penipuan dan mengelola risiko. Namun, meskipun potensi AI sangat besar, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Isu-isu seperti aksesibilitas teknologi, kekhawatiran etika, privasi data, dan dampak sosial dari otomatisasi menjadi perhatian yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi manfaat yang ditawarkan oleh AI serta tantangan yang harus dihadapi agar teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif dan bertanggung jawab. Menurut latar belakang yang saya bicarakan tadi, pastinya ada manfaat dan ancaman bagi manusia terhadap AI ini. Yaitu saya akan menyebutkan manfaatnya AI, yaitu satu, personalisasi pembelajaran. Personalisasi pembelajaran ini memungkinkan sistem pembelajaran yang lebih personal. Teknologi ini dapat menyesuaikan materi pelajaran dan metode pengajaran berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Dengan ini, mahasiswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. 2. Evaluasi otomatis. AI memungkinkan otomatisasi dalam evaluasi tugas dan ujian. Sistem ini dapat memeriksa jawaban siswa secara cepat dan memberikan umpan balik yang akurat dalam waktu singkat. Hal ini tentu mengurangi beban kerja pendidik yang dapat lebih fokus pada pengerjaan dan interaksi langsung dengan mahasiswa. 3. Peningkatan aksesibilitas. AI mendukung konsep pendidikan jarak jauh atau yang disebut dengan e-learning. Dengan eh, dengan ini terutama bagi siswa yang di luar pulau atau dengan pulau terpencil dan mahasiswa disabilitas akan lebih gampang untuk mengakses pendidikan yang melalui e-learning ini. 4. Deteksi plagiat. AI ini dapat berperan penting dalam menjaga integritas akademik dengan kemampuan untuk memeriksa kemiripan karya siswa dengan berbagai sumber yang tertera di online. AI ini membantu mendeteksi dan mencegah plagiatan sehingga meningkatkan kualitas karya mahasiswa agar lebih maksimal. 5. Pengelolaan data yang efisien. AI ini membantu pendidik dalam mengelola data mahasiswa dengan lebih efektif. Teknologi ini mempermudahkan penjadwalan pelajaran, pemantauan, kemajuan siswa, dan bahkan memberikan rekomendasi untuk membantu meningkatkan kinerja mahasiswa secara lebih sistematis. Dan saya akan menyebutkan beberapa tantangan manusia yang dihadapi ketika AI muncul, yaitu satu, aksesibilitas teknologi. Tidak semua sekolah atau institusi pendidikan memiliki infrastruktur atau akses yang memadai terhadap teknologi AI. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam penerapan di mana hanya sekolah yang lebih maju atau berlokasi di kota-kota besar yang dapat memanfaatkan AI ini secara optimal. 2. Kekhawatiran etika dan privasi. Penggunaan AI ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan etika. Bagaimana data dikumpulkan, bagaimana data siswa digunakan, dilindungi, dan mengingat risiko penyalahgunaan data atau kebocoran informasi yang dapat berdampak negatif pada mahasiswa. 3. Integrasi dan lingkungan pembelajaran. Mengintegrasi AI dalam kurikulum yang ada bukanlah hal yang mudah. Para pendidik memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakan teknologi ini secara efektif dan sistem pembelajaran juga perlu disesuaikan agar dapat memanfaatkan AI secara optimal. 4. Resistensi terhadap perubahan. Tidak semua pendidik dan institusi pendidikan terbuka terhadap adopsi teknologi baru. Banyak yang merasa skeptis atau khawatir terhadap perubahan besar yang dibawa oleh AI. Sehingga resistensi ini mendapat menjadi dalam penerapannya secara luas. 5. Resiko penghatian pekerjaan. Salah satu kekhawatiran terbesar manusia ini adalah bahwa AI ini bisa menggantikan pekerjaan manusia. Meskipun AI ini dapat membantu,
membantu pekerjaan kita, tapi ketakutannya ini akan terus memikirkan AI ini bahwa dapat menggantikan menggantikan pekerjaan kita. Baik, materi selanjutnya yaitu pengaruh AI terhadap keamanan data dan privasi pengguna. AI menawarkan kemampuan untuk mendeteksi ancaman secara lebih efektif, menganalisis data dalam jumlah besar, serta meningkatkan standar enkripsi yang dapat melindungi data dari akses yang tidak sah. Namun di sisi lain, ada juga risiko yang perlu diperhatikan, seperti peningkatan kemungkinan kebocoran data, potensi bias dalam pengambilan keputusan, dan serangan yang lebih canggih yang dapat mengecoh sistem keamanan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini, organisasi dan individu dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat penggunaan AI dalam konteks keamanan data dan privasi. Pengaruh AI terhadap keamanan data dan privasi pengguna memiliki beberapa aspek positif dan aspek negatif. Aspek positif yang pertama yaitu deteksi ancaman yang lebih efektif. Teknologi AI dapat menganalisis data secara real-time, mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin menunjukkan potensi serangan. Yang kedua, analisis data yang maksimal. AI dapat membantu menganalisis data keamanan cyber dalam jumlah besar untuk menemukan tren dan pola yang dapat membantu memahami dan memprediksi serangan di masa depan. Yang ketiga, meningkatkan standar enkripsi. Pengguna AI dapat meningkatkan standar enkripsi data, membuatnya lebih sulit diakses oleh pihak luar. Hal ini memperkuat perlindungan data dan mengurangi risiko kebocoran. Dan yang keempat, proses verifikasi yang dipercepat. AI dapat mempercepat proses verifikasi pelanggan dengan memproses data lebih cepat dan lebih akurat. Selanjutnya yaitu aspek negatif. Yang pertama yaitu risiko kebocoran data yang meningkat. Pengumpulan data yang luas dan kompleks oleh sistem AI meningkatkan risiko kebocoran data. Yang kedua, bias diskriminasi dalam pengambilan keputusan. Algoritma AI dapat mengandung bias yang berakibat pada diskriminasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat mengancam privasi pengguna dan keadilan dalam penggunaan data. Dan yang terakhir yaitu serangan yang lebih canggih. AI dapat mempelajari pola perilaku, membantu peretas melewati sistem keamanan konvensional. Serangan AI dapat bersembunyi di balik aktivitas biasa, membuatnya sulit untuk dideteksi. Baik, selamat malam. Jadi materi kali ini kontribusi AI terhadap pengoptimalan performa situs web atau aplikasi web. Jadi kalau kita baca dalam era digital yang terus berkembang, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah menjadi salah satu alat yang paling berpengaruh dalam meningkatkan performa situs web dengan kemampuannya untuk menganalisis data. Nah, menganalisis data ini jadi AI itu bisa mencari data atau mengambil data dari berbagai sumber, serta juga bisa memvisualisasikan menjadi diagram atau yang lain. AI juga bisa menghapus data, contohnya seperti menganalisis suatu produk, apakah produk itu bagus atau tidak. Jadi AI akan menganalisis komentar-komentar atau rating-rating dari pelanggannya. Seperti itu. Jadi selanjutnya, AI tidak hanya membantu dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi user itu mendapatkan pengalaman baru karena AI juga sepertinya teknologi baru ya. Jadi user lebih mudah mengakses fitur-fitur yang ada di website kita atau mempermudah lah gitu. Terus peringkat CEO.
Nah, SEO ini singkatan dari Search Engine Optimization. Jadi ketika kita mencari sebuah web atau sebuah situs ya, kita pasti mencarinya menggunakan Chrome, misalnya search engine, Chrome, Google, dan lain-lain, Google Chrome atau yang Fire, Mozilla, dan yang lain. Itu ketika kita mencari, situs kita akan berada di paling atas. Jika peringkat SEO-nya tinggi, situs kita akan berada di paling atas. Nah, selanjutnya, dan personalisasi konten. Personalisasi konten ini jadi AI itu merekam aktivitas kita setiap hari, seperti apa yang kita sering pesan, apa yang kita sering makan, berita apa yang sering kita baca, dan konten apa yang sering kita tonton. Itu semua direkam oleh AI. Nah, itu juga penyebab ketika kita sering menonton suatu konten, maka eh, seperti di TikTok ya, FYP namanya. Jadi konten yang berhubungan dengan hal tersebut akan sering muncul. Yaitu dalam dokumen ini kita akan menjelajahi berbagai cara di mana AI dapat diintegrasikan dalam strategi pengelolaan situs web serta manfaat yang dapat diperoleh dari penerapannya. Baik, selanjutnya ini yang tadi ya. Lalu pada materi selanjutnya terdapat dampak integrasi AI terhadap UI dan UX. Dalam era digital yang semakin maju ini, kecerdasan buatan atau yang sering kita kenal sebagai AI telah menjadi salah satu inovasi terpenting yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, bahkan hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk desain antarmuka pengguna UI atau UX. AI tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan, tetapi juga membawa tantangan baru terkait keamanan data dan privasi pengguna. Dalam materi kali ini, kita akan membahas dampak positif dan negatif dari penerapan AI, serta bagaimana teknologi ini dapat mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan. Mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai bagaimana AI dapat meningkatkan personalisasi, efisiensi, dan interaksi pengguna, sekaligus mempertimbangkan isu-isu etis dan privasi yang mungkin timbul. Kita masuk ke aspek positif. Yang pertama ada pengalaman pengguna yang personalisasi, lalu ada efisiensi dalam desain, interaksi yang lebih intuitif, optimasi multimedia, lalu desain yang lebih inklusif dan aksesibel. AI dapat membantu dalam menciptakan desain yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna yang beragam, seperti mereka yang memiliki disabilitas. Lalu ada pengambilan keputusan lebih cepat dan berdasarkan data. AI memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat dengan memberikan rekomendasi berdasarkan data. Ini memungkinkan tim desain dan produk untuk merespon tren pengguna dengan lebih cepat, mengurangi waktu iterasi, dan meningkatkan kualitas produk akhir. Lalu ada pengurangan human error yang dapat mengurangi kesalahan yang biasanya muncul akibat ketidaktelitian manusia, seperti ketidakkonsistenan dalam ukuran warna, ukuran, atau elemen desain lainnya. Lalu kita masuk ke aspek negatif. Yang pertama ada terjadinya resiko bias dan diskriminasi, kompleksitas dan ketidakpastian, isu etis dan privasi. Lalu ada keterbatasan kreativitas. AI mungkin bisa memberikan rekomendasi desain yang optimal secara data, namun seringkali kurang inovatif dan tidak memiliki sentuhan kreatif yang unik seperti bisa dilakukan oleh desainer manusia. Lalu ada kurangnya empati pengguna. Desain yang baik seringkali berasal dari pemahaman mendalam tentang emosi
kebutuhan dan perilaku pengguna. AI meskipun canggih dapat menganalisis data, tidak bisa memahami emosi manusia dengan cara sama seperti desainer manusia. Ya, dan ini untuk daftar pustaka yang saya dan teman-teman saya jadikan untuk bahan referensi. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.